Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Nampaknya masih semangat semua ini. Walaupun kelihatannya cuma berapa orang yang hadir. Oke, alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan. Sehingga kita hari ini masih bisa bersama-sama bertemu kembali untuk melanjutkan materi pada waktu hari apa kita masuk? Hari Kamis. Ya, kita akan melanjutkan materi yang telah kalian bahas, ya, yang telah kalian kerjakan. Tapi sebelum kita melanjutkan materi, Pak Guru minta salah satu orang siswa maju ke depan untuk memimpin doa. Siapa di sini yang belum pernah? Lutfi. Lutfi maju ke depan. Memimpin doa. Karena kebanyakan perempuan terus. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita menyanyikan sebuah lagu nasional dulu, ya. Tujuannya untuk supaya kalian lebih semangat untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Jadi lagu yang kita bawa yaitu lagu Indonesia Raya sama dengan kemarin, ya. Jadi Pak Guru berharap semua berdiri dulu. Oke, semua berdiri. Sama-sama menyanyi.
Oke, duduk kembali. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, Pak Guru minta kalian berdiri kembali. Pak Guru mau cek kerapian dulu. Oke, silakan semua berdiri. Jadi yang bajunya belum dikasih masuk, kasih masuk dulu baju ini, kecuali yang perempuan. Ya. Yang perempuan tidak usah dikasih masuk karena ada kantongnya kan. Kalau laki-laki kalau tidak kasih masuk, taruh kantong bajumu di itu di samping bajumu itu biar tidak dikasih masuk sudah. Coba lihat di bawah-bawahnya itu, siapa tahu ada sampah. Enggak ada, oke. Kalau ada dipungut. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, Pak Guru ingin mengecek kehadiran. Mungkin ada yang tidak hadir, ada yang sakit, ada yang alpa. Oke. Pak Guru mulai dari Intan. Intan ada? Intan, baru Febrina, Herlina, Lutfi, Gesila, Farel, Darmantasia, kemudian Putri, Marwa ikut lomba dia. Kemudian Ahmad tidak ada juga. Haifa ikut lomba, Asyifa, Azura sakit, baru Hafiza, Anggi, Amanda. Oke. Jadi di sini sudah duduk per kelompok ya. Pak Guru mau cek dulu kelompoknya. Kelompok 1 angkat tangan. Kelompok 2 cuma sendiri orangnya. Kelompok 3. Kelompok 2 ini. Sini kelompok. Ini kelompok berapa ini? Kelompok 3. Baru di situ kelompok 4. Oke. Semua sudah duduk per kelompok. Jadi di sini sudah duduk sesuai dengan kelompok masing-masing. Oke, kemudian pada waktu hari Kamis kan kita sudah masuk, sudah membahas tentang apa materi kita? Perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, ini materi kita, perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pak Guru telah membagi kelompok, ya, ada terdiri dari 4 kelompok. Kemudian Pak Guru sudah berikan LKPD, ya. Ada LKPD-nya kan tiap masing-masing kelompok? Oke, jadi pada waktu hari Kamis itu tugas kalian yaitu membuat pertanyaan kemudian mencari jawaban sementara. Jadi kalian mencari jawaban atas pertanyaan yang kalian buat melalui berbagai sumber belajar. Kalau misalnya bagus jaringan di sini melalui HP, ada bawa HP? Oke. Kalau misalnya tidak bagus jaringannya, silakan kalian cari buku lain. Ya. Berhubung kita berada di perpustakaan tempat kita mengajar, silakan kalian cari buku lain untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang telah kalian lakukan. Nah, jadi semua kelompok bekerja sama. Jadi HP-nya dikeluarkan itu. Kalau bagus jaringanmu itu. Kalau tidak bagus cari buku-buku lain di situ. Di apa? Di rak buku.
Jadi tiap-tiap kelompok pergi di sini cuma cari panggil orang satu orang satu orang. Dari buku yang lain. Jangan sia.
Di sini sudah ambil bukunya. Sudah, tiap kelompok. Jadi setelah kalian cari buku atau cari sumber referensi lain, kalau bagus juga jaringan di HP-mu, kemudian kalian rumuskan jawaban atas pertanyaan yang telah kalian buat. Perkiraan jawaban, kira-kira jawabannya apa. Jadi semua kelompok bekerja sama. Gimana bentuk BBKN lain?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nisa, kawan saya dari kelas 3D yang akan mengikuti lomba bahasa Inggris. Lomba keberhasilanku. Lomba keberhasilanku. Amanda, Amanda, Nurjana, benar-benar tidak akan terlalu menuliskan setiap kata yang mengucapkan. Memberikan bisikan cahaya dalam kegelapan. Menuju jalan sukses. Menuju ke jalan kesuksesan. Melalui pilihan macam namun aku selalu mendampingi menuju cita-citaku. Mengajariku hal-hal baru dengan sabar kau membimbingku. Dengan sikap yang bagus, dengan tanggung jawab, kadang menjadi sungguh besar pengabdianmu, sungguh besar pengabdianmu, mencerdaskan generasi mengucapkan terima kasih untukmu. Kau adalah orang tuaku, kau senang selalu bersamamu. Sekali lagi mengucapkan terima kasih untukmu. Terima kasih atas bahagia. Semoga selalu kebaikan akan selalu menyertaimu. Selanjutnya saya akan membacakan ucapan pilihan saya yang berjudul Satu Berita. Satu Berita. Saya Vanessa Amelia Putri. Vanessa Amelia Putri. Suara lantang terus kau keluarkan sampai sulit untuk hidup keputusan dosa kami. Kami buta Bu, tidak pernah gelap dirimu. Tidak pernah gelap di jalan menuju masa depan. Yang lebih berat dari kenyataan yang lebih berat dari kenyataan memanggil kami masalah lain adalah ketika yang terang. Bapak Ibu, beribu kata kasih ucapkan, mungkin tiada tandingannya dengan kesuksesan. Sebab kerjamu dalam mendidik kami, muridmu, Bapak Ibu, adalah orang yang mengajarkanmu. Namun tetap terus yang memberikan kepada kami. Kadang kita berkata, kami malu Bu, kami malu Bu, tanpa benar-benar kau mendidik kami, memberikan kejujuran dan dasar berapa.
Tulis nama kelompok musik ini.
Ini nama kelompok ya? Jangan depan sih, Pak.
Siapa lagi yang di luar yang masuk? Oke, sudah selesai semua? Yang lain? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 3 sudah? Kelompok 4, oke. Kalian sudah cari jawabannya melalui berbagai sumber belajar? Sudah dicari jawaban yang kalian anggap benar? Oke, jadi sebentar masing-masing kelompok maju di depan, tampil di depan untuk membacakan hasil presentasi yang telah kalian diskusikan. Oke, jadi masing-masing kelompok menunjuk satu perwakilannya untuk tampil ke depan untuk mewakili membacakan hasil diskusi yang telah dibuat. Kelompok berapa yang berani tampil duluan? Ya? Oke. Pak Guru persilakan untuk kelompok 1 tampil di depan untuk membacakan hasil presentasi. Oke. Febrina. Siapa? Alia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Baiklah, saya dari perwakilan dari kelompok 1 akan membaca hasil diskusi dari kelompok kami. Pokok pembahasan sidang tanggal 13 Juli 1945 BPUPKI. Sidang yang diselenggarakan pada tanggal 13 Juli 1945 merupakan salah satu bagian dari agenda sidang BPUPKI yang kedua yang diadakan sejak tanggal 1 sampai 16 Juli 1945. Adapun pokok pembahasan sidang tanggal 13 Juli 1945 tersebut secara umum pengulas tentang hasil kerja panitia kecil dalam merancang Undang-Undang Dasar. Dalam sidang kedua BPUPKI berfokus untuk membentuk panitia hukum dasar yang diketahui oleh Irse Karno dengan jumlah anggota sebanyak 19 orang. Kemudian panitia tersebut membuat kepanitiaan khusus, yakni panitia kecil yang bertugas untuk menyusun rencana undang-undang. Adapun panitia kecil tersebut diketahui oleh Soepomo dengan anggota yang terdiri dari Amaris Paji, Singi, H. Agus Alim, Sukima, Wongsonegoro, dan Resekardijo. Isi pembahasan sidang tanggal 13 Juli 1945 setelah dibentuknya panitia kecil perencanaan Undang-Undang Dasar beranggota 7 orang tersebut, maka pada pembahasan sidang 13 Juli 1945 dikemukakanlah beberapa hasil perumusan yang disepakati oleh anggota BPUPKI. Adapun pokok hasil pembahasan sidang 13 Juli 1945 meliputi hal-hal berikut: 1. Lambang negara. 2. Negara Kesatuan. 3. Sebutan Majelis Permusyawaratan Rakyat. 4. Membentuk panitia
penghalus bahasa, yakni panitia yang bertugas menyempurnakan bahasa dalam rencana undang-undang. Oke, jadi itu merupakan penampilan dari kelompok 1 dibawakan oleh saudari siapa tadi itu? Alia. Beri tepuk tangan untuk saudari Alia. Oke, selanjutnya kelompok berapa yang berani tampil? Nah, kelompok 2, silakan ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, siapa? Sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Baiklah, saya dari perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Uraian pembahasan sidang tanggal 14 Juli 1945 oleh BPUPKI. Sidang kedua BPUPKI pada 10-17 Juli 1945 memiliki rencana untuk menentukan tentang rancangan Undang-Undang Dasar. Panitia Perancangan Undang-Undang Dasar dibentuk dari 7 kelompok yang terdiri dari Prof. Dr. Mr. Soepomo selaku Ketua, Mr. Wongsonegoro, Mr. Ahmad Soebarjo, Mr. A.A. Maramis, Mr. R.P. Singgi, H. Agus Salim, dan Dr. Soekiman. Pada tanggal 14 Juli 1945, sidang kedua BPUPKI mendapatkan laporan dari Panitia Perancangan Undang-Undang Dasar. Laporan tersebut dilaporkan oleh H.R. Soekarno sebagai pemimpin panitia tersebut, yang isinya bahwa Indonesia menyatakan kemerdekaan, pembukaan Undang-Undang Dasar yang berisi tentang Pancasila, dan Undang-Undang Dasar memiliki batang tubuh. Selain itu, panitia tersebut melaporkan hasil rumusan Undang-Undang Dasar. Rancangan Undang-Undang Dasar berisi pasal-pasal yang berjumlah 42 pasal, yang terdapat 5 pasal yang termasuk tentang aturan peralihan dengan keadaan perang, dan terdapat 1 pasal yang berisi tentang aturan tambahan. Sidang kedua BPUPKI dilanjutkan dengan rapat besar pada 15 dan 16 Juli 1945 pada tanggal 15 Juli 1945 memiliki agenda membahas lanjutan rancangan Undang-Undang Dasar Negara. Soekarno menyampaikan penjelasan tentang naskah rancangan Undang-Undang Dasar dan mendapat tanggapan Muhammad Hatta. Selanjutnya, Prof. Dr. Soepomo diberi kesempatan menjelaskan naskah rancangan Undang-Undang Dasar pada 16 Juli 1945. Ketua BPUPKI setuju dengan hasil kerja Panitia Perancangan Undang-Undang Dasar. Pembahasan sidang tanggal 14 Juli 1945 oleh BPUPKI sebagai mencari Undang-Undang Dasar yang akan berlaku, sebab Undang-Undang Dasar digunakan sebagai hukum yang akan dilaksanakan setelah Indonesia merdeka. Oke, demikianlah presentasi dari kelompok 2 yang dibawakan oleh saudari Gesila. Untuk saudari Gesila diberikan tepuk tangan dulu. Mana tepuk tangannya yang lain? Oke, sudah. Selanjutnya kelompok berapa lagi? Kelompok 3. Oke, kelompok 3 tampil di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Baiklah, saya dari perwakilan kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami.
Pembahasan sidang tanggal 16 Juli 1945. Dalam rangka persiapan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, dibentuk BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 29 April 1945, yang dibentuk pemerintah Jepang untuk mengambil simpati kepada rakyat Indonesia dengan menjadikan kemerdekaan bagi Indonesia. Sidang kedua BPUPKI dibuka dengan agenda pembacaan 2 laporan Soekarno mengenai hal berikut ini. 1. Hasil inventarisasi usul dan pendapat para anggota BPUPKI. 2. Usaha mencari jalan tengah atas perbedaan pandangan golongan Islam dan golongan nasionalis. Kemudian untuk agenda sidang kedua BPUPKI ini adalah membahas mengenai 1. Rancangan Undang-Undang Dasar. 2. Rancangan bentuk negara, wilayah negara dan kewarganegaraan. 3. Susunan pemerintahan, unitarisme dan federalisme. Ketua BPUPKI Rajiman Weddiodiningrat meminta anggota untuk memperbaiki rumusan Piagam Jakarta dan Undang-Undang Dasar. Parada Harahap menyatakan setuju dengan rumusan, namun ditambah rasa terima kasih kepada Jepang. Soemitro Kolopaking menyetujui usulan tersebut dan meminta ada pasal mengenai amandemen Undang-Undang Dasar agar bisa diubah sesuai dengan kebutuhan zaman. Kemudian Liem Koen Hian mempertanyakan status orang Tionghoa yang pada masa kolonial tersebut di Timur Asing. Sidang lanjutan tanggal 11 Juli 1945, ada perdebatan soal Piagam Jakarta. Johannes Latuharhari keberatan dengan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ia mengingatkan ini bisa mengancam penganut agama lain dan adat istiadat. Pandangan ini diamini oleh Wongsonegoro dan Djajadiningrat. Menanggapi ini, Agus Salim menjamin masalah ini bisa diselesaikan dengan baik. Kemudian KH Wahid Hasim menyatakan pemaksaan syariat kepada penganut Islam tak akan terjadi karena ada prinsip permusyawaratan. Pada 16 Juli 1945, BPUPKI menyetujui Undang-Undang Dasar Negara. Rancangannya memuat pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan yang memuat Pancasila, batang tumbuh Undang-Undang Dasar Negara yang tersusun atas pasal-pasal Undang Dasar. Panitia ini terdiri dari 3 anggota, yaitu Hussein Djajadiningrat, H. Agus Salim, dan Mr. Soepomo. Setelah selesai mengadakan pembahasan sidang tanggal 13 Juli 1945, BPUPKI melanjutkan agenda sidangnya di tanggal 14 Juli untuk pembahasan tentang pernyataan kemerdekaan. Kemudian pada 15 Juli dilanjutkan dengan pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar. Selanjutnya di hari terakhir tanggal 16 Juli 1945, Panitia Perancangan Undang-Undang Dasar melaporkan keseluruhan hasil sidang yang terjadi dari 3 hal yang disetujui secara bulat. Adapun hasil pembahasan tersebut meliputi hal-hal berikut. 1. Rancangan Indonesia Merdeka. 2. Pembukaan undang-undang atau pengesahan Piagam Jakarta. 3. Undang-undang terdiri atas 42 pasal. Demikianlah ulasan singkat terkait pokok pembahasan sidang tanggal 13 Juli 1945 yang diselenggarakan oleh BPUPKI sebelum Hari Kemerdekaan.
Oke, demikianlah presentasi dari kelompok berapa tadi tuh? Kelompok 3. Selanjutnya kelompok terakhir, kelompok keempat. Silakan maju di depan membacakan hasil diskusi yang telah dibuat. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Baiklah, saya dari perwakilan dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Pembahasan sidang tanggal 15 Juli 1945 untuk menetapkan dasar negara. Pembahasan sidang tanggal 15 Juli 1945 masih berkaitan dengan persiapan kemerdekaan Indonesia, proses perumusan dan persiapan kemerdekaan Indonesia, proses perumusan dan pengesahan Undang-Undang 1945 tidak jauh berbeda dengan proses perumusan Pancasila. Adapun perumusan Undang-Undang 1945 diawali dengan pembentukan BPUPKI. Tujuan dibentuknya BPUPKI yaitu untuk mempersiapkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Adapun hasil pembahasan sidang tanggal 15 Juli 1945, sidang yang diteruskan pada 15 Juli 1945 merupakan agenda sidang besar yang dilakukan oleh BPUPKI. Pada tanggal 15 Juli, agenda sidang ini membahas tentang lanjutan rancangan undang-undang negara. Soekarno menyampaikan penjelasan mengenai naskah rancangan undang-undang dan memperoleh tanggapan dari Muhammad Hatta. Soepomo juga memperoleh kesempatan untuk memaparkan naskah rancangan undang-undang yang digagaskan. Oke, jadi demikianlah presentasi dari kelompok terakhir, yaitu kelompok 4. Siapa tadi yang bawa? Hafiza. Oke, beri tepuk tangan untuk Hafiza. Oke, jadi kalian telah berhasil mempresentasikan hasil diskusi yang telah kalian pertanyaan yang telah kalian buat. Jadi kemudian dari beberapa hasil diskusi yang telah kalian buat, kalian kan telah mendapat jawaban yang benar, yang kalian anggap benar di situ dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah kalian rumuskan. Kalau kelompok 1 yaitu sidang tanggal berapa tadi itu? Pokok pembahasan sidang pada tanggal 13. Kalau kelompok 2 uraian pembahasan sidang tanggal 14 Juli. Kemudian kelompok 3 pembahasan sidang tanggal 16, kemudian kelompok 4 pembahasan sidang pada tanggal 15 ya. Jadi dalam pembahasan sidang itu ada keputusan-keputusan yang disepakati di situ, ada beberapa keputusan. Nah, siapa di sini yang bisa menyimpulkan? Nah, yang bisa menyimpulkan tentang tentang hasil presentasi yang telah kalian buat. Oke, untuk Lutfi persilakan. Kata mukadimah diganti dengan kata pembukaan. Sila pertama, yaitu ketuhanan dengan
kewajiban menjalankan syarat syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan rumusan ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan pasal 6 UUD yang berbunyi Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam menjadi Presiden ialah orang Indonesia asli. Oke, jadi itu kesimpulannya. Ya. Jadi kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini, ya, dengan materi perumusan dan pengasahan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama itu dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 dihasilkan keputusan sebagai berikut. Yang pertama itu mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, menetapkan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Kemudian Undang-Undang Dasar 1945 resmi menjadi Konstitusi Republik Indonesia atau resmi menjadi hukum dasar Indonesia. Dalam konstitusi terdapat pandangan hidup sehingga menjadi sumber hukum yang utama sehingga tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, jadi itu kesimpulan materi kita pada pagi hari ini. Jadi semua kelompok di sini berhasil tampil melalui perwakilannya. Semua Pak Guru anggap sudah bagus, ya. Nanti pertemuan berikutnya usahakan lebih bagus lagi. Oke, dari hasil pembelajaran yang telah kalian pelajari, kira-kira manfaat apa yang telah kalian dapat? Siapa yang bisa? Oke, Farel. Manfaat yang saya peroleh setelah mengikuti pembelajaran adalah memahami tentang sejarah lahirnya Undang-Undang Dasar 1945. Manfaat yang diperoleh yaitu memahami, dia Farel lebih memahami sejarah tentang pembentukan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, siapa? Oh ini. Menghargai jasa-jasa pahlawan yang telah membuat Undang-Undang Dasar Negara sebagai dasar hukum negara. Oke, manfaat yang telah kalian lakukan, manfaat yang telah kalian dapat yaitu lebih menghargai jasa-jasa pahlawan, ya, yang telah membuat Undang-Undang Dasar. Karena kalau tidak ada Undang-Undang Dasar, otomatis ya negara kita akan kacau karena tidak ada aturan yang mengatur, ya. Jadi fungsi Undang-Undang Dasar itu sebagai patokan untuk membuat peraturan yang lain, ya. Jadi Undang-Undang Dasar itu ibaratnya sebagai patokan. Jadi ketika kita membuat suatu undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Oke. Jadi sebelum kita menutup pembelajaran pada pagi hari ini, Pak Guru minta salah seorang peserta didik maju ke depan untuk melakukan doa menutup pembelajaran pada pagi hari ini. Siapa yang bersedia? Ya? Siapa lagi? Oke, Herlina. Maju di depan. Nah. Teman-teman, sebelum menutup mata pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, silakan kembali ke tempat. Oke, demikianlah pertemuan kita. Pak Guru ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kembali ke kelas masing-masing.